Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Kamis pagi ini tanggal 29 September tahun 2022. Waktu begitu cepat. Besok Bapak Ibu ya, Jumat pagi kita sudah tanggal 30 September, berarti adalah hari yang terakhir di bulan September. Waktu begitu cepat. Saya teringat bulan yang lalu waktu Agustus. Kalau Bapak Ibu lihat ya, saya katakan hari ini adalah hari yang terakhir di bulan Agustus. Berarti besok adalah hari yang terakhir bulan September, berarti sudah sebulan yang lalu. Waktu begitu cepat, saudara. Oleh karena itu mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Berarti pula berkat Tuhan senantiasa mengalir, melimpah dalam hidup kita. Untuk itu, saya menyanyikan sebuah pujian. Hitung berkat Tuhan satu persatu. Ya, bisa dihitung nggak saudara? Tidak bisa dihitung. Tapi ini pujian, hitung berkat-Mu, supaya kita sadar bahwa ternyata kita tidak bisa menghitung berkat Tuhan luar biasa. Tema firman Tuhan pagi ini tentang kutuk itu menjadi berkat. Karena itu ada kalimat seperti itu. Nanti kita mau baca dalam Nehemia pasal 13 ayat 1 sampai 31. Satu pasal penuh kita baca. Ya puji Tuhan, sehingga kita akan akhiri hari ini pembacaan Nehemia. Besok kita lanjutkan pada kitab Ester. Puji Tuhan. Semua berarti itu berkat Tuhan. Biar makin hari makin kita mencinta Tuhan. Ini terbukti nyata saudara. Kita bisa ikutin baca firman Tuhan dalam keadaan sehat. Ya, kitab demi kitab kita sudah lalui dengan baik. Ini karena anugerah Tuhan. Di perjanjian baru sudah masuk dalam kitab Wahyu. Waktu begitu cepat. Berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Hitunglah berkat Tuhan satu persatu. Amin. Haleluya. Hitung semua berkat kasih karunia Tuhan. Hitung semua, haleluya, satu persatu. Amin. Haleluya. Dan kau melihat cinta Tuhan Yesus atas semua. Haleluya. Kalau angin ribut pukul hidupmu. Amin. Haleluya. Sia-sia bikin susah hatimu. Amin. Haleluya. Hitunglah berkat-Mu satu persatu. Amin. Haleluya. Dan heran kata-Mu Tuhan Yesus besertaku. Amin. Haleluya. Hitung berkat Tuhan satu persatu. Amin. Haleluya. Hitung semua, janganlah lupa. Amin. Haleluya. Hitung semua, haleluya, satu persatu. Amin. Haleluya. Dan kau lihat cinta Tuhan Yesus atas kita semua. Amin. Haleluya. Kalau kesusahan tindis padamu. Amin. Haleluya. Kalau berat salib-Mu bawa pada Tuhan Yesus. Haleluya. Itulah berkat Tuhan. Pandang percaya kepada Yesus. Haleluya. Dan berserahlah hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Itu berkat Tuhan satu persatu. Amin. Haleluya. Itu semua jangan lupa. Amin. Haleluya. Itu semua, haleluya, satu persatu. Haleluya. Dan kau lihat cinta Tuhan Yesus atas semua. Amin. Ya Tuhan, punya pula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran
kemuliaan dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami Tuhan Yesus, haleluya, kami bersyukur kepadamu Bapakku Yesus Tuhan, dan kami selalu memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan yang maha sempurna. Amin, haleluya. Itu berkat Tuhan satu persatu. Amin, haleluya. Itu semua janganlah lupa. Amin, haleluya. Itu semua satu persatu. Dan Kau lihat cinta Tuhan Yesus besar atas kita. Terima kasih Tuhan. Sucikan mulut kami, sucikan pikiran kami, hati kami Bapa. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Haleluya. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami cinta firman-Mu. Haleluya. Aku mau cinta, setia, dan mau taat. Ampuni Bapa segala dosa, kesalahan, kelemahanku. Ampun Tuhan. Kami percaya pagi yang indah ini Tuhan Yesus memberkati kami semua anak-anak-Mu. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga, di dalam nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba menurut-Mu sudah berdoa. Hal amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, karena Bapa kita sangat baik, sangat baik. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu semua pagi ini diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Tema firman Allah, kutuk itu menjadi berkat, ada di dalam ayat ini. Kita baca Nehemia pasal 13 ayat 1-31. Demikian firman Tuhan. Pada masa itu bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya, karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengubah Bileam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Amin. Saya mau menyanyikan lagu lagi. Itu berkat Tuhan satu persatu. Amin, haleluya. Itu semua janganlah lupa. Amin, haleluya. Itu semua, haleluya, berkat Tuhan satu persatu. Dan Kau melihat cintanya Tuhan Yesus atas kita. Amin, haleluya. Kutuk diubah sama Tuhan menjadi berkat. Ternyata kalau kita hitung berkat Tuhan, tidak bisa kita hitung, karena terlalu banyak, unlimited blessing dari Tuhan. Berkat Tuhan yang tak terbatas. Amin. Selanjutkan firman Tuhan. Sekali lagi saya ulangi. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Amin.
Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Kutuk dosa kita sudah dihapuskan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Yang ketiga, ketika mereka mendengar pembacaan Taurat itu, mereka memisahkan semua peranakan dari orang Israel. Tapi sebelum masa itu, Imam Eliasib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah kami dan yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia, menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu. Sebelumnya orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan, perkara perkakas, dan persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak yang menjadi hak orang-orang Lewi, para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam. Ketika peristiwa itu terjadi, aku tidak di Yerusalem, karena pada tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, Raja Babel, aku pergi menghadap Raja. Tetapi sudah berapa waktu aku minta izin dari Raja untuk pergi, lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Eliasib untuk keuntungan Tobia. Sebab bagi Tobia ini telah disediakan sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Aku menjadi sangat kesal. Lalu ku lempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Kemudian kusuruh tahirkan bilik itu. Sesudah itu ku bawa kembali ke sana perkara perkakas rumah Allah, korban sajian dan kemenyan. Juga ku dapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Aku menyesali para penguasa, kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak ke perbendaharaan. Sebagai pengawas-pengawas perbendaharaan, kuangkat Imam Salemia dan Sadok, seorang ahli kitab, dan Pedaya seorang Lewi, sedang Hanan bin Sahur bin Matanya diperbantungkan kepada mereka, karena orang-orang itu dianggap setia. Mereka diserai tugas untuk mengurus pembagian kepada saudara-saudara mereka. Ya Allahku, ingatlah kepadaku karena hal itu, dan janganlah kau hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan di dalamnya. Pada masa itu kulihat di Yehuda orang-orang mengirik memeras anggur pada hari Sabat. Pula orang-orang yang membawa berkas-berkas gandum dan memuatnya di atas keledai, juga anggur, buah anggur, dan buah arah, dan berbagai muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingatkan mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan. Juga orang Tirus yang tinggal di situ membawa ikan dan berbagai barang dagangan dan menjual itu kepada orang-orang Yehuda pada hari Sabat, bahkan di Yerusalem. Lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda. Kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan pada hari Sabat? Bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian, sehingga Allah kita mendatangkan seluruh malapetakannya atas kita dan atas kota ini? Apakah kamu bermaksud memperbesar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Kalau sudah remang-remang di pintu-pintu gerbang Yerusalem menjelang hari Sabat, kusuruh tutup pintu-pintu dan kumeringatkan supaya jangan dibuka sampai lewat hari Sabat. Dan aku tempatkan beberapa orang dari anak buahku di pintu gerbang supaya tidak ada muatan yang masuk pada hari Sabat. Tetapi orang-orang yang berdagang dan berjualan rupa-rupa barang itu kemudian bermalam juga di luar tembok Yerusalem 1-2 kali. Lalu aku memperingatkan mereka, kataku, mengapa kamu bermalam di depan tembok? Kalau kamu berbuat itu sekali lagi, akan kukenakan tanganku kepadamu. Sejak waktu itu mereka tidak datang lagi pada hari Sabat. Juga aku suruh orang-orang Lewi mentahirkan dirinya dan datang menjaga pintu gerbang untuk menguduskan hari Sabat. Ya Allahku, ingatlah kepadaku juga karena hal itu, dan sayangilah aku menurut kasih setiamu yang besar. Pada masa itu juga aku lihat beberapa orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan Asdod, perempuan-perempuan Amon, atau perempuan-perempuan Moab. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Adot atau bahasa bangsa lain itu, dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Aku misali mereka, kukutuki mereka, dan beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucambuk rambutnya. Dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah demikian, jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak laki mereka, atau mengambil anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak-anak lelaki pun untuk dirimu sendiri. Bukankah Salomo Raja Israel telah berbuat dosa karena hal itu semacam itu? Walaupun di antara begitu banyak bangsa tidak seorang raja seperti dia yang dikasih Allahnya dan diangkat oleh Allah yang menjadi raja seluruh Israel. Namun dia pun terbawa ke dalam dosa dan oleh perempuan-perempuan asing itu.
Apakah orang harus mendengar bahwa juga kamu berbuat segala kejahatan yang besar itu, yakni berubah setia terhadap Allah kita karena memperistri perempuan-perempuan asing? Seorang dari anak-anak Yoseada bin Eliasib, imam besar itu, adalah menantu Sanbalat orang Horoni itu. Oleh sebab itu, kuusir dia daripadaku. Ya Allahku, ingatlah bagaimana mereka mencemarkan jabatan imam serta perjanjian mengenai para imam dan orang-orang Lewi. Kutahirkan mereka dari segala sesuatu yang asing, dan kutetapkan tugas-tugas untuk para imam dan orang-orang Lewi, masing-masing dalam bidang pekerjaannya. Ayat 31 yang terakhir. Pula kutetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api pada waktu-waktu tertentu, dan untuk hasil-hasil yang pertama. Ya Allahku, ingatlah kepadaku demi kesejahteraanku. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Kitab Nehemia pasal yang terakhir dari ayat 1 sampai 31. Cukup panjang satu pasal kita baca. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Kita terima itu berkat dari Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan firman Tuhan. Tema yaitu kutuk itu menjadi berkat. Ternyata itu bisa menjadi berkat kalau Allah. Tuhan sanggup mengampuni saudara. Tuhan sanggup memberkati kecuali kalau kita tidak bertobat saudara. Ya, coba kita baca di dalam Matius pasal 9 ayat 6. Ternyata tertulis saudara. Ya, Yesus tuh dia adalah Tuhan. Dia bisa mengampuni dosa kita. Coba kita baca. Ya, Matius 9 ayat 6 dikatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, saudara. Anak manusia adalah Yesus, punya otoritas kedaulatan penuh. Kita orang berdosa, tapi Tuhan sanggup mengampuni. Yesus adalah Tuhan. Sama juga, kutuk itu bisa menjadi berkat kalau Tuhan yang mengubah. Asal kita bertobat kembali ke Tuhan. Kalau kita lihat di sini, Nehemia adalah anak Tuhan yang cinta Tuhan. Dia tidak mau, tidak boleh bangsa Israel termasuk imam tidak menghormati Tuhan. Kalau saudara baca tadi sini, ya, dia menunjuk nama imam besar Eliasib. Ternyata Eliasib itu berbuat kotor, yaitu dia mencemarkan bait Allah, rumah Tuhan. Karena mentang-mentang dia baik dengan Tobia, barang-barang seperti rumah Tuhan diisi dengan perkakas ilahi, diisi dengan perabot-perabot milik Tobia. Marah ini Nehemia. Dan ternyata kalau kita lihat di sini, banyak karena Tuhan tidak menghormati hari Sabat. Banyak mereka berbuat dosa. Nehemia dibikin terobosan baru supaya mereka bertobat, supaya nanti maksudnya supaya jangan sampai berkat itu menjadi kutuk. Tapi Nehemia mau supaya kutuk menjadi berkat. Kalau hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan memberkati. Waktu mari kita mau seperti Nehemia. Kita mau tegas, kita mau benci terhadap dosa. Kita harus hormati Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena sebagai ayat terakhir, mari kita baca. Kutuk itu menjadi berkat. Kita diberkati asal kita sungguh sama Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuk orang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang hati menjauh daripada Tuhan. Oleh itu mari kita takut sama Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Mari kita andalkan Tuhan. Kan di ayat yang ke-7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Melalui firman Tuhan pagi ini, mari hati kita tertuju kepada Yesus. Kita mau berharap kepada Tuhan. Karena berkat Tuhan melimpah. Ternyata di ayat ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Asal kita dekat dengan Tuhan, berharap kepada Tuhan, andalkan Tuhan di atas segala-galanya, maka berkat Tuhan melimpah atas kita. Kutuk itu diubah menjadi berkat, karena sumber segala berkat datang dari Tuhan. Asal kita jangan jauh dari Tuhan, tapi dekatlah dengan Tuhan Yesus. Di situ Tuhan akan memberkati kita dengan berkat yang tak terhitung. Sebab hitunglah berkat Tuhan, tidak bisa kita hitung.
Asal kita berharap, andalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita dengan berkat yang berlimpah. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Karena Tuhan Yesus bersama kita, dan kita makin hari mau cinta Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Hitung berkat Tuhan satu persatu. Amin. Haleluya. Hitung semua, jangan lupa. Amin. Haleluya. Hitung semua, haleluya, berkat Tuhan satu persatu, dan kau akan melihat cinta Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Haleluya. Hitung berkat Tuhan satu persatu. Amin. Haleluya. Hitung semua, jangan lupa. Amin. Haleluya. Hitung semua, amin. Haleluya, satu persatu. Amin. Haleluya. Dan kau lihat cinta Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera, kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah segala dosa kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa, kutuk itu menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap bapak, ibu, saudara semua diberkati Tuhan. Rumah tangga diberkati, pelayanan diberkati, pekerjaan diberkati. Tuhan kan jadikan kita kepala bukan ekor. Hidup kita terus naik bukan turun. Karena hidup kita di dalam rencana janji Tuhan yang sempurna, mulai sekekal sampai selama-lamanya. Jangan lupa bapak, ibu, saya mau berdoa. Saya akan bagikan brosur Israel hari ini. Kita akan berangkat tanggal 7 Desember sampai tanggal 18 Desember. Selama 12 hari bersama Yael Holy Land Travel and Tour. Silakan Bapak Ibu baca brosurnya, dan Bapak Ibu bisa ada nomor telepon, bisa menghubungi Bapak Raja Silalel sebagai pimpinan Yael Holy Land Tour. Dan Bapak Ibu diberkati Tuhan, karena banyak saya akan berdoa di Israel dan banyak memberikan ajaran firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan oleh. Amin.